Kayaknya hampir semua pernah ngalamin malu-malu kucing buat menyatakan cinta kan? Tapi kalian jangan sampai kayak anime yang bakal Mima bahas nih. Mereka menyatakan cinta dengan cara yang super duper rumit. Mereka anggap kalau cinta itu perang. Sesuai dengan judulnya, Kaguya-sama Love is War menceritakan tentang gejolak cinta yang tersembunyi antara wakil ketua OSIS Kaguya Shinomiya dengan ketua OSISnya, Miyuki Shirogane. Mereka berdua ini sebenarnya saling menyukai satu sama lain, tapi entah teori apa yang mereka gunakan. Jadi mereka punya prinsip untuk tidak menyatakan cinta duluan. Menurut mereka, menyatakan cinta duluan, maka harga diri mereka akan diinjak-injak. Yang ditembaknya akan mendominasi hidup mereka. Pokoknya anime ini akan menunjukkan ribetnya pola pikir mereka dalam kisah cinta. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung tonton aja yuk keribetan pola pikir mereka sekarang juga. Inilah dia Kaguya-sama Love is War. Dibuka dengan penjelasan tentang bagaimana proses manusia jatuh cinta dan menyatakan cinta. Mungkin terlihat indah kan? Tapi siapa sangka dari kejadian itu akan membentuk struktur kekuatan di setiap hubungannya. Siapapun yang ditembak akan mendominasi hubungan, sedangkan yang menembaknya akan tertindas. Pandangan itulah yang membuat beberapa orang memutuskan tidak menyatakan cinta lebih dulu, demi mempertahankan harga dirinya. Cinta adalah perang. Di Akademi Swasta Shuchin, sekolah yang sangat bergengsi, memiliki wakil ketua OSIS dan ketua OSIS yang sangat dikagumi semua murid. Mereka adalah Shinomiya Kaguya dan Miyuki Shirogane. Murid yang bersekolah di sana kebanyakan adalah anak dari bangsawan dan Kaguya salah satunya. Kekayaan keluarga Kaguya sangat melimpah, asetnya tersebar di mana-mana. Sedangkan Shirogane bisa menjadi ketua OSIS karena kegigihannya dalam belajar. Dia selalu mendapat peringkat pertama dan hal itulah yang membuat dia disegani. Kebersamaan mereka ini menjadi pusat perhatian semua murid. Para murid bahkan mengira kalau mereka ini berpacaran, dan hal itu membuat mereka penasaran bagaimana keseharian Kaguya dan Shironage ketika di ruang OSIS. Sebenarnya tidak terjadi apapun di antara mereka. Bahkan sayangnya mereka ini tidak berpacaran. Tapi siapa sangka, di hati terdalamnya mereka saling menyimpan harapan adanya tanda cinta. Seiring berjalannya waktu, bahkan sudah 1,5 tahun pun, mereka masih memendam perasaan. Awalnya sih mereka ingin menunggu dengan pasrah, tapi makin kesini jadi mencari cara bagaimana memaksa agar si dia segera menyatakan cinta. Di tengah rasa bimbang itu ada seorang pengamat yang kehadirannya terkadang tidak diperlukan. Dia adalah sekretaris OSIS, Fujiwara Chika. Di sini kita akan melihat berbagai macam permainan antara mereka. Diawali saat Fujiwara menunjukkan 2 tiket nonton. Fujiwara tiba-tiba mendapat tiket itu entah dari mana. Karena Fujiwara tidak bisa pergi, maka Fujiwara menawarkan tiket itu kepada mereka berdua. Tentu saja hal itu menjadi celah untuk bisa menghabiskan waktu bersama kan? Tapi saat Shironage mau menerimanya, Fujiwara tiba-tiba memberitahu adanya mitos dari film ini. Katanya yang menonton bersama pasangan, maka cintanya akan abadi. Oh, tentu saja, hal itu yang diharapkan mereka. Tapi anehnya, karena gengsi mereka terlalu tinggi, mereka berdua saling mempersulit penerimaan tiket film itu. Shironage tidak ingin mengajak duluan, karena dia tidak ingin Kaguya mengira kalau Shironage menembaknya. Untuk menghaluskan ajakannya, Shironage pun mengatakan kalau dia tidak percaya dengan mitos. Menengah itu, Kaguya pun terdiam. Dia tidak ingin menolak kesempatan itu, karena jika menolak, usahanya sia-sia kan? Loh, kok usahanya sia-sia? Jadi, di sini terungkap asal-muasal Fujiwara mendapatkan tiket secara misterius. Ternyata itu dari Kaguya. Dia diam-diam membeli tiket, menyimpannya di kotak surat Fujiwara dan menyesuaikan dengan jadwal Shironage. Kaguya pun pada akhirnya bersiap mengambil keputusan. Tapi karena proses berpikir mereka terlalu rumit dan terlalu lama, Fujiwara pun mengira kalau mereka berdua tidak suka nonton film romantis. Fujiwara akan menggantinya dengan film biasa yang berjudul Si Burung Kecil. Dan hasil dari pertarungan mental ini, dua-duanya kalah telak. Lalu di hari lainnya, Kaguya tiba-tiba menerima surat cinta dari seseorang yang menuliskan kata-kata romantis. Bahkan pengirim ini mengajak Kaguya untuk bertemu. Berengah itu, Shironage tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Tapi dia tidak ingin mencegah Kaguya pergi karena akan memperlihatkan rasa sukanya. Di sisi lain, Kaguya sengaja membacanya dengan kencang agar didengar Shironage. Bahkan Kaguya menyatakan kalau dia akan bertemu dengan pengirim surat ini, walaupun itu sebenarnya hanya gertakan sih. Mendengar Kaguya akan pergi, Shironage pun menggunakan ancaman guru. Dia mengatakan bagaimana jika guru tidak menyukai anggota OSIS yang menjalin cinta terlarang. Kaguya pada saat itu tidak ingin gertakannya terbongkar, maka dari itu dengan percaya dirinya, dia mengatakan kalau Kaguya ingin menemukan cinta sejatinya. Kaguya bersiap menyerahkan jiwa raganya, dikeluarkan dari sekolah pun Kaguya rela. Wah, serangan Kaguya udah sangat dalam nih. Shironage pun melemparkan sebuah pertanyaan. Perandai-andaian, hanya berandai-andai. Bagaimana? Shirogane menembak Kaguya. Apakah Kaguya akan melepaskan pria itu?
Mendengar pertanyaan itu, Kaguya pun dengan malu-malu menjawab, iya, dia akan melepaskan pria itu. Shirogane pun mendekat dan tertawa. Di sana Shirogane mengejek keteguhan hati Kaguya yang mudah goyah. Bagaimana hal itu bisa disebutkan cinta sejati jika hanya dengan godaan cowok langsung luluh? Kaguya tentu saja kesal, sehingga dia mencoba untuk pergi. Tapi tiba-tiba seseorang menariknya, dan ternyata itu Fujiwara, yang menangis karena mendengar Kaguya rela keluar sekolah demi cinta. Kaguya semakin kesal karena yang menahannya bukan Shirogane. Di hari ini, pertarungan pun dimenangkan oleh Shirogane. Kalian penasaran kan siapa penulis pesannya? Tenang, itu rekayasa buatan Kaguya juga kok untuk membuat Shirogane cemburu. Aduh, ribet deh. Di hari lainnya, Kaguya dan Shirogane melihat dua pasangan yang saling mencoba makanan dan hal itu tentu saja membuat Kaguya jadi ingin melakukannya juga. Kebetulan hari ini Shirogane membawa bekal buatan kakeknya dari kampung. Melihat bekal itu entah kenapa Kaguya ingin mencobanya. Selama ini Kaguya selalu memakan makanan bekal dari chef. Sedangkan makanan rumahan seperti ini Kaguya sangat jarang, malah tidak pernah. Sebenarnya di dalam hati Kaguya ingin mencobanya, tapi biasalah, dia gengsi. Berbeda dengan Fujiwara, dia tanpa rasa ragu mencoba makanan yang dibawa Shirogane, dan hal itu tentu saja membuat Kaguya kesal. Dia merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Tatapan tajam yang dilemparkan Kaguya, sialnya membuat Shirogane tidak nyaman. Dia bahkan mengira Kaguya sedang mengejek bekal yang dibawanya sekarang. Di keesokan harinya, Kaguya pun membawa bekal dengan menu mewah. Sebenarnya niat Kaguya bukan untuk mengejek Shirogane, dia hanya ingin memancing Shirogane menukar bekal makanan mereka. Bahkan Kaguya menaruh tiram makanan kesukaan Shirogane. Tapi seperti biasa, tangkapan Shirogane berbeda. Dia mengira lagi kalau Kaguya menghinanya. Kaguya tiba-tiba teralihkan oleh bekal yang dibawa Fujiwara. Dengan riangnya Fujiwara menjawab kalau ini bekal buatan Shirogane juga. Fujiwara sengaja meminta Shirogane membuatkannya. Mendengar hal itu tentu saja amarah Kaguya kepada Fujiwara meningkat. Dan seperti biasa, tatapannya dianggap mengintimidasi Shirogane. Maka dari itu Shirogane pun segera menghabiskan makanannya lebih dulu. Sudah patah harapan Kaguya mencoba makanan buatan Shirogane. Tapi untungnya Fujiwara menyadarinya sehingga dia pun menyuapi Kaguya. Dan dari sanalah pertemanan mereka kembali pulih. Pertarungan lainnya, Shirogane menunjukkan handphone baru miliknya. Shirogane sebenarnya pribadi yang cuek dengan teknologi, bahkan bisa dikatakan pelit. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini banyak orang yang membuatnya jadi tertarik membeli smartphone. Lebih luar biasanya lagi, sekarang Shirogane memiliki Line. Di sudut sana, Kaguya ingin meminta kontak Shirogane, tapi seperti biasa, dia ingin Shirogane yang meminta kontaknya lebih dulu. Saat Kaguya sibuk dengan pikiran yang rumit, Fujiwara sudah duluan meminta kontak Shirogane. Shirogane berusaha memancing Kaguya agar kepo juga nih dengan ID lainnya. Sehingga dia sengaja menggunakan profile picture masa kecilnya untuk membuat Kaguya penasaran. Fujiwara terus-terusan memuji kelucuan dari foto masa kecil Shirogane. Kaguya tentu saja kesal melihat keakraban Shirogane dan Fujiwara. Dia tidak ingin rencananya selama ini sia-sia. Loh, rencana apa lagi sih? Jadi, di balik alasan Shirogane membeli smartphone, ternyata ada sangkut pautnya dengan orang suruhan Kaguya yang terus mencuci otak Shirogane untuk membeli smartphone. Walaupun tidak secara langsung sih. Kaguya benar-benar ingin rencananya lancar, agar bisa bertukar pesan dengan Shirogane kapanpun. Maka dari itu Kaguya pun mengeluarkan jurus ampuhnya, berakting menangis sambil mengatakan Shirogane jahat. Hal itu dilakukan agar membuat Shirogane merasa bersalah dan sepertinya jurus itu bekerja. Shirogane merasa bersalah karena mengabaikan Kaguya. Maka dari itu dia pun menunjukkan profil picture-nya kepada Kaguya. Saat Shirogane menunjukkan foto masa kecilnya, Kaguya pun berhenti menangis dan di sana Shirogane sadar kalau dia sudah dijebak. Kaguya sudah merasa senang, tapi tiba-tiba Fujiwara berteriak meminta maaf kepada Kaguya. Fujiwara mengira kalau menangisnya Kaguya pasti karena melihat Fujiwara dan Shirogane membicarakan Line, sedangkan HP Kaguya tidak bisa menggunakan Line, dan pada akhirnya mereka berdua tidak saling bertukar ID Line, tapi hanya nomor telepon saja. Pertarungan kali ini pun dua-duanya kalah. Lalu di sini Fujiwara membahas liburan musim panas dan dia ingin OSIS mengadakan acara bersama. Mendengar itu, Shirogane jadi mempunyai ide mengajak liburan di gunung. Banyak agenda yang sudah dia bayangkan, bahkan salah satunya agenda melihat bintang bersama Kaguya. Shirogane berharap di momen itulah Kaguya pada akhirnya menyatakan cinta. Sedangkan bayangan liburan Kaguya berbeda. Dia ingin pergi ke pantai. Kaguya akan membuat Shirogane terpana melihat baju renangnya. Secara bersamaan mereka pun mengutarakan tempat tujuannya dan tentu saja ada perdebatan di antara mereka. Mendengar keinginan Kaguya, tentu saja Shirogane ketakutan karena dia tidak bisa berenang. Dia tidak ingin terlihat konyol di depan Kaguya.
Tapi di sisi lain, Shirogane terus menerima serangan Kaguya yang menceritakan kalau gunung banyak serangganya, dan serangga itu sangat dibenci Shirogane. Shirogane pun dengan terpaksa memilih laut saja, dibandingkan harus menghabiskan malam dengan serangga. Awalnya Kaguya senang, akhirnya bisa mengalahkan Shirogane. Tapi saat mendengar Fujiwara membahas harus membeli baju renang baru karena sudah kekecilan, Kaguya jadi teringat kalau dada Fujiwara akan lebih menarik dibandingkan dada miliknya yang datar. Dengan cepat Kaguya pun merubah keinginannya, dia ingin pergi ke gunung saja. Tapi sepertinya keinginan Shirogane sudah berubah, dia ingin pergi ke laut karena dia benar-benar benci dengan serangga. Mereka berdua pun meminta bantuan Fujiwara, memilih juga, dan keputusan Fujiwara ingin pergi ke gunung. Terutama Gunung Osore, di mana wujud reinkarnasi terlihat. Bahkan Fujiwara ingin melihat masyarakat yang dirasuki arwah. Mendengar jawaban itu, Shirogane dan Kaguya pun memutuskan menunda keputusannya. Lalu di sini salah satu murid kelas 2 yang bernama Tsubasa Tanuma tiba-tiba meminta saran kepada Shirogane tentang bagaimana menembak seorang perempuan. Tanuma memilih Shirogane karena di sekolah ketua OSIS dikenal sebagai lelaki idaman yang ahli dalam masalah percintaan. Padahal kan nyatanya Shirogane ini belum pernah pacaran sama sekali loh. Karena dia tidak ingin kelemahannya ini tersebar, maka Shirogane pun berpura-pura menerima permintaan itu, seakan-akan dialah ahlinya. Obrolan antara Shirogane dan Tanuma ini ternyata didengar juga oleh Kaguya. Di sana Kaguya memutuskan untuk mendengarkannya karena dia ingin tahu bagaimana pandangan Shirogane tentang cinta. Sebenarnya dari semua saran yang diberikan Shirogane bisa dikatakan sangat aneh. Tapi dari sekian banyak saran aneh yang diberikan, ada saran yang cukup brilian juga. Shirogane menunjukkan bagaimana cara menembak perempuan dengan cara mengejutkan. Ya, seperti ini. Apa yang dilakukan Shirogane ternyata berhasil membuat Kaguya salah tingkah juga loh. Melihat Shirogane memberi saran mantap, Tanuma pun memuji keahlian Shirogane dalam masalah cinta. Menurutnya tidak heran Kaguya bisa takluk juga. Mendengar ucapan itu, Shirogane pun memberitahu kalau dia dan Kaguya tidak ada hubungan apapun. Bahkan Shirogane merasa kalau Kaguya membencinya. Di belakang pintu sana, Kaguya tentu saja sedih karena Shirogane menangkap sikapnya seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir emang ekspresinya menakutkan kan? Selain itu, Shirogane juga menyebutkan berbagai macam sifat Kaguya yang menyebalkan. Tapi untungnya, dia melihat rambut Kaguya di belakang pintu. Maka dari itu dengan cepat dia pun merubah haluan dengan memuji Kaguya. Untung saja Shirogane menyadarinya. Terus bagaimana dengan nasib Tanuma? Ternyata entah mengapa serangan cinta Tanuma akhirnya diterima oleh gadis pujaannya, yaitu Nagisa Kashiwagi. Kini mereka berpacaran. Singkat cerita, ruangan OSIS tiba-tiba menerima majalah sitaan dari sekolah, dan saat Fujiwara melihatnya, dia sangat terkejut. Melihat respon Fujiwara seperti itu, Shirogane menebak pasti ada hal yang tidak senonoh. Kaguya pun mengambil majalah itu dan di sana dia membacakan sebuah artikel yang mengatakan kalau remaja SMA hampir 34% pernah melakukannya. Baik Shirogane dan Fujiwara sama-sama terkejut. Hanya Kaguya saja yang santai. Malahan Kaguya mengatakan kalau itu hal lumrah kan? Seharusnya presentasinya lebih tinggi. Melihat respon Kaguya yang santai, Fujiwara pun menanyakan kepada Kaguya apakah dia pernah melakukannya. Dan mengejutkannya jawaban Kaguya, pernah. Bukankah itu hal yang wajar dalam keluarga saling melakukannya? Bahkan Kaguya memberitahu kalau dia baru saja melakukannya dengan keponakan beberapa hari yang lalu loh. Direkam pula. Wah, mendengar jawaban itu, Shirogane terkejut. Bagaimana bisa keluarga Shinomiya memiliki hasrat gelap seperti itu? Di tengah rasa paniknya, tiba-tiba Shirogane tersadar sesuatu. Dia pun melemparkan sebuah pertanyaan kepada Kaguya. Apakah dia tahu maksud dari artikel itu? Dengan santainya, Kaguya menjawab, tahu. Maksudnya, mencium kan? Shirogane dan Fujiwara terdiam. Di sanalah terungkap kalau Kaguya sangat polos tentang hal-hal intim. Dia seperti putri yang terkurung dari informasi seperti itu. Dengan pelan-pelan, Fujiwara pun menjelas apa arti sebenarnya dari artikel itu. Dan setelah dijelaskan dengan sangat rinci, Kaguya pun akhirnya tersadar. Kaguya setiap hari selalu diantar oleh supir sekolah. Selama perjalanan, Kaguya selalu ingin seperti anak-anak di luar sana yang bebas bergaul dengan teman-temannya. Tapi pada suatu hari, Kaguya memiliki kesempatan mencoba hal itu. Mobil yang biasa mengantarnya tidak bisa berjalan karena kucing yang diam di dalam mesin. Kaguya memanfaatkan kejadian itu dengan memutuskan pergi ke sekolah sendirian. Asisten yang bernama Ai Hayasaka ikut bekerja sama mengizinkan Kaguya pergi sendirian. Dengan penuh riang gembira, Kaguya pun berjalan kaki pergi ke sekolah. Dia bahkan merencanakan lewat jalan yang biasa Shirogane lewati. Tapi saat dia akan menyeberang, Kaguya melihat anak yang menangis. Ketika ditanya kenapa anak ini menangis, ternyata karena dia takut menyeberang. Dia tidak ingin sendiri, biasanya sih dia pergi dengan teman-temannya.
Kaguya tentu saja tidak tega, sehingga dia pun mengantarkan anak ini. Untuk menenangkannya, Kaguya pun memberitahu anak ini untuk berani. Kalaupun belum berani juga pergi sendiri, ajaklah teman untuk janjian. Jadi, kita tidak akan kesepian kan? Kalimat yang diberikan Kaguya ternyata berhasil menenangkan hatinya, dan kebetulan tidak lama dari itu, anak ini pun disapa temannya. Misi Kaguya pun selesai. Kini dia harus segera pergi ke sekolah secepatnya, karena waktu sudah sangat mepet. Di tengah rasa putus asanya, Shirogane tiba-tiba muncul juga. Dia sempat heran kenapa Kaguya ada di sini. Karena OSIS harus menunjukkan keteladanan yang baik, Shirogane pun mengajak Kaguya pergi bersama. Tentu saja, ajakan itu sangat membuat Kaguya senang. Karena dari kejadian ini, akhirnya Kaguya bisa pergi bersama dengan Shirogane. Sekolah akan mengadakan acara penyambutan murid dari Prancis. OSIS tentu saja sedang mempersiapkan atribut yang menarik, dan Fujiwara menyuruh Kaguya menggunakan bando telinga kucing. Shirogane pada saat itu langsung gemetar. Kaguya sudah terlalu imut, dia bahkan tidak bisa mengendalikan ekspresi wajahnya lagi. Selain Kaguya, Fujiwara juga memberikan bando telinga kucing kepada Shirogane, dan hal itu membuat Kaguya terpana juga. Perpaduan keimutan yang mantap. Kaguya bahkan menggigit lidahnya agar ekspresinya tetap dingin ketika melihat Shirogane. Kaguya dan Shirogane pun meminta Fujiwara memfoto mereka berdua, alasannya untuk dokumentasi OSIS. Padahal sih untuk koleksi pribadi, agar mereka bisa melihat keimutan ini dengan secara legal. Tapi semangat mereka terlalu tinggi, sehingga memunculkan ekspresi yang menakutkan. Fujiwara pun memutuskan mengambil bando kucingnya. Setelah bando itu tercabut, kesadaran mereka pun kembali normal. Untuk melengkapi penyambutan murid asing, mereka harus berbelanja. Fujiwara pun mengadakan game, siapa saja yang harus pergi berbelanja. Itu adalah ide yang bagus, agar Kaguya dan Shirogane berbelanja bersama. Maka dari itu mereka berusaha membuat Fujiwara menang, dan ternyata hasilnya sesuai dengan harapan. Maka dari itu, Kaguya pun menunggu pesan Shirogane semalaman, agar mereka membahas apa saja yang harus dibeli besok. Tapi sudah ditunggu beberapa lama, tidak ada juga. Hayasaka pun menyuruh Kaguya mengirim pesan duluan. Tapi ya seperti biasa, gengsinya terlalu besar. Menurutnya, yang mengirim pesan duluan sama saja seperti menyatakan cinta. Hayasaka pun memberikan ide lain, bagaimana kalau telepon? Tapi kali ini Hayasaka langsung menelpon nomor Shirogane. Karena sudah terlanjur tersambung, Kaguya pun menunggu jawaban dan saat diangkat ternyata itu bukan Shirogane, melainkan ayahnya. Di belakang sana terdengar suara ribut dari Shirogane yang berusaha mengambil handphonenya. Akhirnya mereka pun bisa mengobrol berdua. Kaguya menanyakan rencana besok dan apakah Shirogane sedang santai sekarang. Shirogane pun menjawab sedang berendam, tapi tidak masalah karena HP-nya anti air. Mengetahui Shirogane berendam, Hayasaka pun menggoda Kaguya dengan mengatakan kalau saat ini Kaguya sedang menelpon orang yang telanjang. Tentu saja kalimat itu membuat Kaguya salting sampai-sampai dia mematikan telepon lebih dulu, padahal obrolan belum selesai. Kaguya sebenarnya merasa bersalah, tapi untungnya tidak lama dari itu pesan pertama dari Shirogane masuk mengingatkan Kaguya untuk menjaga suhu tubuhnya, karena hari ini sangat dingin. Kaguya tentu saja senang akhirnya menerima pesan pertama dari Shirogane. Dia jadi tidak sabar bertemu besok. Tapi sepertinya harapan yang itu harus gugur begitu saja. Karena di keesokan harinya, hujan badai turun. Kaguya ditahan tidak boleh keluar, sedangkan Shirogane rela kehujanan. Dia bisa pulang pun ketika menerima pesan dari Kaguya. Pesta penyambutan pun tiba. Shirogane sebenarnya gugup menghadapi murid Perancis ini. Karena setelah diperhatikan, ternyata hanya Shirogane yang tidak bisa bahasa Perancis. Selama ini Shirogane belajar otodidak. Berbeda dengan Kaguya dan Fujiwara yang lancar berkomunikasi dengan para murid asing ini. Di balik sana, kepala sekolah memanggil salah satu murid asing untuk menguji mental Shirogane. Beltoise Betsy terkenal memiliki kata-kata tajam yang bisa menghancurkan mental seseorang. Kepala sekolah ingin melihat seberapa layak Shirogane menjadi ketua OSIS. Jadi, tanpa menunggu lama, Betsy pun menghampiri Shirogane dengan kalimat-kalimat tajam. Semua kalimat jahat dikeluarkannya. Tapi anehnya Shirogane hanya terdiam. Dia santai tanpa terluka sama sekali. Ya iyalah, karena Betsy menggunakan bahasa Prancis. Shirogane kan tidak paham sama sekali. Di belakang sana kepala sekolah kagum dengan kekuatan mental Shirogane yang tidak terluka sama sekali. Ya karena Shirogane nggak paham pak, aduh. Saat Betsy terus-terusan mengeluarkan kalimat keji, di belakang sana Kaguya tiba-tiba datang membalas ucapan Betsy dengan kalimat yang lebih tajam dari itu. Apa yang dilakukan Kaguya ternyata berhasil membuat Betsy sangat ketakutan. Berkat kejadian itu, Kaguya jadi tidak percaya diri. Dia takut Shirogane mencapnya sebagai gadis kasar.
Melihat Kaguya yang bersembunyi, Shirogane pun berterima kasih atas bantuan Kaguya, karena sebenarnya Shirogane tidak paham apa yang disampaikan Betsy. Tapi walaupun begitu, Shirogane tahu kalau Kaguya tadi berusaha menyelamatkan Shirogane. Maka dari itu, Shirogane sangat berterima kasih. Kaicho. Duh, berat banget sih. Kisah cinta mereka ini kebanyakan gengsi, belibet gitu. Gimana kelanjutan ceritanya? Kita nantikan aja di part 2. Makasih yang udah setia nonton di channel ini. Sampai jumpa di next video. Ja matane, arigato gozaimasu.